Dibangun pada tahun 1933, bangunan ini menyimpan keindahan arsitektur dan berbagai kisah misteri. Inilah Villa Isola. Sebelum kita lanjutkan, kalian boleh subscribe dulu untuk membantu mengembangkan channel ini. Like video ini kalau kalian suka, share video ini ke semua teman kalian jika konten ini bermanfaat, dan tinggalkan komentar kalian untuk memberikan saran dan ide untuk channel ini. Villa Isola dibangun oleh seorang pengusaha kaya berdarah Belanda bernama Dominic Willem Baretti, yang juga pendiri perusahaan komunikasi Aneta. Dibangun sebagai kediaman pribadi, villa ini dirancang oleh arsitek Charles Prosper Wolff Schumacher, seorang maestro arsitektur yang banyak menciptakan karya monumental di Bandung. Arsitektur villa ini bergaya Art Deco, gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang, misalnya eksterior, interior, patung, poster, pakaian, perhiasan dan lain-lain. Villa ini berdiri megah di kawasan Dago, menawarkan pemandangan menakjubkan ke arah kota Bandung di satu sisi, dan pegunungan Tangkuban Perahu di sisi lainnya. Desainnya yang berbentuk oval mencerminkan filosofi keselarasan dengan alam, sekaligus menjadi bukti kecanggihan arsitektur pada zamannya. Namun, hidup mewah Baretti tidak berlangsung lama. Pada tahun 1934, hanya setahun setelah villa selesai dibangun, ia meninggal dalam kecelakaan pesawat di Suriah. Setelah kematiannya, villa ini berpindah tangan dan mengalami berbagai perubahan fungsi, dari tempat tinggal, markas militer, hingga akhirnya menjadi bagian dari kampus UPI. Di balik kemegahannya, Villa Isola juga dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kisah misteri. Banyak yang percaya bahwa villa ini dihantui oleh arwah Dominic Willem Baretti, pemilik pertamanya. Beberapa pengunjung dan penghuni kampus mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di malam hari, musik klasik yang tiba-tiba terdengar, atau bayangan yang melintas di lorong-lorong villa. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah penampakan sosok pria dengan pakaian formal khas zaman kolonial. Sosok ini dikatakan sering muncul di area balkon atau taman villa, terutama menjelang malam. Banyak yang meyakini bahwa sosok tersebut adalah Baretti, yang konon tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah megahnya. Selain itu, beberapa mahasiswa UPI yang pernah berada di dalam villa pada malam hari melaporkan merasakan hawa dingin yang tidak wajar, meskipun tidak ada AC yang menyala. Ada juga yang mengaku melihat lampu-lampu yang menyala dan padam dengan sendirinya. Seperti banyak bangunan bersejarah lainnya, misteri Villa Isola seringkali sulit dibuktikan kebenarannya. Sebagian besar cerita ini berasal dari pengalaman subjektif individu, yang mungkin saja dipengaruhi oleh imajinasi atau suasana bangunan yang tua dan megah. Namun, daya tarik Villa Isola tidak hanya terletak pada kisah-kisah seramnya. Bangunan ini adalah salah satu contoh terbaik dari arsitektur kolonial yang masih berdiri kokoh hingga kini. Keindahannya menginspirasi banyak pengunjung, sementara sejarahnya mengundang rasa penasaran akan masa lalu Bandung yang kaya dan kompleks.
Sebagai bagian dari kampus UPI, Villa Isola kini menjadi salah satu aset berharga dalam sejarah pendidikan dan arsitektur Indonesia. Pihak kampus secara aktif menjaga keaslian bangunan ini, sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat untuk berbagai kegiatan akademik dan budaya. Meski dikenal angker, villa ini tetap menjadi daya tarik wisata, terutama bagi mereka yang tertarik pada sejarah dan seni. Beberapa pengunjung datang untuk mengagumi keindahan arsitekturnya, sementara yang lain tertarik oleh cerita-cerita mistis yang menyelimuti bangunan ini. Bagi mereka yang mencari pengalaman unik, Villa Isola menawarkan perpaduan antara keanggunan masa lalu dan aura misteri yang tak pernah pudar. Apakah Anda datang untuk mengagumi keindahannya atau mencari jejak kisah misterinya? Villa Isola selalu memiliki cerita untuk diceritakan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalian bisa kirim cerita misteri kalian, seperti cerita horor, legenda, teori konspirasi, kriminal dan kasus misteri lain yang kalian tahu, ke alamat email di kolom deskripsi.